まもなく1番線に渋谷、新宿、お面行きが参ります。危ないですから。Halo semua, selamat datang di channel History Time with Atu. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana sistem politik pemerintahan yang ada di Jepang dari era Heian hingga saat ini, atau disebut juga era Reiwa. Sebelum memasuki pembahasannya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng birunya agar tidak tertinggal oleh video selanjutnya. Konstitusi atau dapat disebut juga Undang-Undang Dasar yang mulai ditetapkan pada tahun 1947 membentuk atas pada 3 dasar prinsip, yakni hormat terhadap hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan penolakan perang. Pemerintahan Jepang juga telah menetapkan beberapa badan-badan legislatif kementerian yang terbentuk sebanyak 3 badan pemerintahan, yaitu badan legislatif atau disebut juga diet atau parlemen, badan eksekutif, kabinet, dan badan yudikatif, yakni sebuah pengadilan. Badan Legislatif Pemerintahan Jepang atau DIET merupakan parlemen nasional yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang dan badan negara yang bertugas sebagai pembuat undang-undang untuk negara serta badan tertinggi yang memegang kekuasaan negara. DIET sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni Majelis Rendah yang berisikan 480 kursi dalam kabinetnya dan Majelis Tinggi yang berisikan 242 kursi dalam keseluruhannya. Penduduk atau rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota dari kedua kelompok dalam DIET tersebut jika para penduduk telah mencapai usia 20 tahun ke atas. Jepang sendiri merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Britania dan Jerman. Berbeda seperti negara-negara yang lain, cara Jepang memilih Perdana Menteri tidak melalui suara pemilihan rakyatnya sendiri, namun para anggota DIET yang memilih atau menunjuk salah satu seorang sebagai Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Kabinet Menteri yang telah dibentuk oleh Perdana Menteri akan dipimpin langsung olehnya. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Menteri Negara akan memegang tanggung jawab terhadap para anggota DIET, seperti hal yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Jika sebelum membahas badan legislatif dan badan yudikatif, kali ini kita akan membahas badan yudikatif pada pemerintahan Jepang. Kekuasaan yudikatif dari pemerintahan Jepang sendiri dipegang oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan sumir, pengadilan distrik. Struktural dari Mahkamah Agung tersendiri terdiri dari ketua mahkamah dan hakim lainnya yang berjumlah 11 hakim yang ditunjuk langsung oleh Kabinet Menteri Negara. Pengadilan distrik banyak menangani kasus-kasus besar yang terjadi pada distrik, sedangkan kasus-kasus ringan seperti kasus pelanggaran lalu lintas dan sebagainya ditangani oleh pengadilan sumir. Negara Jepang memiliki luas yang cukup besar, sehingga terdapat 47 pemerintah daerah dengan tingkat prefektur, dan juga memiliki lebih dari 3.300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Setiap pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban yang sama, yakni tidak jauh dari pengadaan pendidikan, kesejahteraan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana dan pelayanan lainnya, termasuk utilitas daerahnya. Dengan adanya berbagai macam kegiatan yang bersifat administratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, pemerintah daerah dengan menjalin kontak erat dengan para penduduk dari daerah tersebut. Berbeda dengan kabinet menteri dan pengadilan lainnya, para kepala pemerintah daerah tersebut dipilih oleh para penduduk setempat dengan cara melalui pemilihan umum. Nah, yang barusan kita bahas adalah bagaimana bentuk pemerintahan Jepang pada masa Jepang modern. Lalu, bagaimanakah pemerintahan Jepang pada zaman dulu? Mari simak pembahasan berikut ini. Jepang pada era Heian. Era Heian merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Jepang, ditandai oleh stabilitas politik, kemajuan budaya, dan perkembangan sistem pemerintahan yang unik. Pada era ini, kekuasaan nominal berada di tangan kaisar, tapi kekuasaan sebenarnya sering dipegang oleh keluarga Fujiwara yang berpengaruh melalui pernikahan dan penunjukan pejabat tinggi. Pemerintahan diatur berdasarkan model Tiongkok, dengan birokrasi yang rumit dan hierarki yang ketat. Kaisar Jepang selama era Heian memiliki kekuasaan simbolis dan seringkali berada di bawah pengaruh keluarga Fujiwara. Fujiwara mengendalikan pemerintahan melalui posisi-posisi penting di istana,
dan dengan menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan kaisar yang berkuasa. Adapun berikut beberapa karakteristik utama dari sistem pemerintahan politik pada era Heian. Mari simak berikut ini. Yang pertama, ada sistem kekaisaran yang simbolis. Meskipun Jepang masih dipimpin oleh seorang kaisar, kekuasaan politik sebenarnya tidak sepenuhnya dipegang oleh kaisar. Kaisar dianggap sebagai pemimpin spiritual dan simbolis yang memiliki hubungan khusus dengan dewa-dewi, terutama dewa matahari Amaterasu. Namun, kekuasaan administratif dan militer mulai berkurang seiring waktu. Yang kedua, dominasi klan bangsawan. Pada era Heian, klan Fujiwara mendominasi politik dengan cara mengontrol pernikahan kekaisaran. Anggota keluarga Fujiwara sering mengatur agar putri mereka menikah dengan kaisar, sehingga keturunan dari pernikahan tersebut bisa dijadikan kaisar. Sebagai pelindung dan wali bagi kaisar muda, klan Fujiwara memperoleh kekuasaan besar atas pemerintahan. Mereka berperan sebagai regent atau kanselir yang mengendalikan politik tanpa menjadi kaisar itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana pemerintahan aristokratik dan sistem feodal awal. Sistem pemerintahan pada masa Heian bersifat aristokratik, di mana para bangsawan memiliki kekuasaan yang besar ya atas wilayah mereka. Bangsawan-bangsawan ini seringkali mengumpulkan pajak dari rakyat, dan sebagian besar pajak tersebut dialokasikan untuk pemulihan keluarga mereka dan kuil-kuil Buddha. Seiring berjalannya waktu, sistem feodal mulai berkembang, di mana kekuasaan lokal semakin dikuasai oleh para shogun dan tuan tanah, meskipun shogun belum muncul secara formal pada zaman Heian. Yang keempat, pemerintahan di istana dan struktur birokrasi. Pemerintahan secara formal diatur di istana kekaisaran di Kyoto. Birokrasi kekaisaran masih eksis dan mengikuti model Tiongkok yang diadopsi sejak era Nara. Tetapi, pelaksanaannya tidak se-efektif di Tiongkok. Jabatan-jabatan dalam birokrasi seringkali diwariskan dalam keluarga dan tidak selalu berdasarkan kemampuan. Yang kelima, ada pengaruh budaya dan agama. Selain politik, era Heian dikenal sebagai periode kemajuan budaya, terutama dalam hal sastra, seni, dan agama. Buddhisme dan Shinto memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan istana dan politik. Para bangsawan dan keluarga kekaisaran sangat mendukung agama Buddha, dan ini memberi kuil-kuil Buddha kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan. Banyak bangsawan yang menjadi pendeta Buddha sebagai cara untuk memperluas pengaruh mereka. Yang keenam, ada penurunan kekuasaan sentral dan munculnya samurai. Menuju akhir era Heian, kekuatan politik pusat mulai melemah karena dominasi klan-klan tertentu. Seiring dengan melemahnya pemerintahan kekaisaran, muncul kelas samurai yang berfungsi sebagai prajurit elit dan tuan tanah lokal. Samurai pada akhirnya akan memainkan peran besar dalam transisi ke zaman Kamakura, di mana shogun pertama kali muncul sebagai pemimpin militer de facto Jepang. Pemerintahan dipusatkan di Kyoto, ibu kota kekaisaran. Sistem birokrasi yang diadopsi dari model Tiongkok sangat mempengaruhi cara pemerintahan dijalankan. Dengan berbagai kementerian yang bertanggung jawab atas administrasi negara, era Heian juga dikenal sebagai masa keemasan budaya Jepang. Dengan perkembangan seni, sastra, dan agama, banyak karya sastra terkenal seperti The Tale of Genji oleh Murasaki Shikibu yang berasal dari periode ini. Era Kamakura. Setelah era Heian, Jepang memasuki era Kamakura yang ditandai oleh munculnya pemerintahan militer Bakufu yang didirikan oleh Minamoto no Yoritomo. Periode ini menandai peralihan kekuasaan dari aristokrasi ke kelas prajurit, samurai. Shogun atau panglima militer tertinggi menjadi pemegang kekuasaan de facto. Pemerintahan shogun dikenal sebagai Bakufu, berpusat di Kamakura dan mengendalikan pemerintahan melalui para daimyo dan samurai. Pada periode Kamakura dan Muromachi, Jepang mengadopsi sistem pemerintahan feodal, mirip dengan apa yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Feodalisme adalah sistem sosial, ekonomi, dan politik di mana tanah adalah sumber utama kekayaan dan kekuasaan. Dalam sistem feodal di Jepang ini, terdapat hubungan hierarkis yang kuat antara tuan tanah yang disebut daimyo dan pengikut mereka yaitu samurai. Daimyo adalah penguasa wilayah yang memiliki otoritas atas tanah dan sumber daya di wilayah tersebut. Mereka adalah kelas bangsawan yang memerintah domain mereka dengan kekuatan militer dan administratif. Samurai atau prajurit bangsawan adalah pengikut setia dari daimyo. Mereka berjanji setia kepada daimyo dalam hubungan yang disebut fealty. Kesetiaan ini bukan hanya bersifat formal, tetapi juga personal,
di mana samurai harus setia dan siap untuk melindungi daimyo, mereka bahkan dengan nyawa. Selama periode feodal, sistem hukum di Jepang tidak berpusat dan bervariasi di setiap wilayah yang dikuasai oleh daimyo. Hukum dan peraturan ditentukan oleh daimyo yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan menegakkan hukum di wilayah mereka. Keadilan dalam sistem ini bisa sangat tergantung dan pada kekuasaan dan otoritas daimyo, sehingga tidak selalu menjadi jamin keadilan yang merata bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih semuanya karena sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberi like, klik tombol subscribe, dan tekan logo lonceng biru agar tidak tertinggal untuk video part selanjutnya. Thanks for watching. History lives eternally.